jangan takut buat ngambil prodi komunikasi penyiaran Islam, karena nggak selamanya apa sih memang hal yang jarang gitu kan, misalkan ngambil prodi KPI gitu kan, tapi insya Allah di dalamnya tuh seru gitu kan, banyak banget yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTDI TV, alhamdulillah hari ini kita mengundang mahasiswa prodi KPI. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja, Assalamualaikum Haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Haula? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk kegiatannya sekarang sibuk apa nih Haula? Untuk sekarang sih alhamdulillah kegiatannya itu mengajar di TK gitu kan, di bagian mengajar tahfidz dan di bagian operatornya juga, jadi ngurus keuangan, terus ngurus kayak akun-akun media sosialnya, YouTube-nya, apalagi Instagram, TikTok, pokoknya sosial medianya, jadi dikembangin terus biar, apalagi TK-nya kan baru ya Pak, TK-nya baru, jadi harus sponsornya apa sih, promosinya tuh harus benar-benar gencar banget supaya terkenal gitu loh TK kita. Berarti ya cocok ya. Haula di sini Haula juga sebagai mahasiswa prodi KPI ya. Mahasiswa prodi KPI, komunikasi penyiaran Islam. Berarti ya ada sejalan ya dengan ada yang ngurus sosial medianya TK. Terus selain itu kegiatannya kuliah ya? Kalau di perkuliahan sekarang lagi apa nih? Di perkuliahan sekarang udah semester 7, insya Allah lagi nyusun skripsi. Ya. Berarti ya semester 7 skripsi. Berarti untuk ujian sudah? Ujian proposal komprehensif belum? Oh belum ya? Iya. Berarti tinggal 2 semester lagi ya? Semester 7 ya? Sekarang semester 7 berarti tinggal 1 semester lagi, semester 8 nanti kan. Oh iya, tinggal sekarang udah akhir 7 ya? Berarti mau nggak mau harus disegerakan ya tugas komprehensifnya. Oh iya, ya mungkin nanti akan kita bahas nanti lebih detailnya tentang pengalaman kuliahnya. Tadi pengalaman magang juga ya. Kalau sekarang mungkin bagian-bagian awal ini yang ingin kita tanyakan itu Haula dulu sekolahnya itu pesantren, mondok dari SD kemudian atau sekolah negeri? Oh, jadi dulu waktu SD itu saya homeschooling gitu kan, jadi sekolah di rumah. Jadi orang tua yang mendatangkan guru ke rumah. SD itu? Ya, waktu SD homeschooling. Terus kemudian SMP-nya baru didaftarkan di pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Yang di Cilengsi, di situ saya cuma sampai 3 tahun sampai lulus 3 SMP. Kemudian pas waktu SMA-nya saya malah ke SMK. Di situ saya ambil SMK Kesehatan, jurusan perawat. Setelah ambil SMK, di situ saya kan cari-cari kuliahan kan. Pas mau cari kuliah juga di situ saya bingung mau kuliah di mana gitu kan. Akhirnya ada yang merekomendasikan saya untuk kuliah di PTDI, karena emang dari awal pun saya memang pengennya ngambil keagamaan gitu. Waktu SMA pengen keagamaan, tapi orang tua pengen saya SMK gitu kan. Jadi yaudah saya mengikuti kemauan orang tua saya masuk ke SMK. Tapi pas kuliah alhamdulillah diposisikan katanya ada nih kampus gitu kan. Akhirnya saya daftar ke PTDI, dan di awal pun saya ingin mengambil program studi pendidikan agama Islam gitu kan. Tapi saya tuh mulai penasaran apa sih KPI gitu kan. KPI itu apa? Terus KPI itu katanya kan komunikasi penyiaran Islam, kayaknya seru nih gitu kan, kayak seru mencoba hal baru lah. Akhirnya saya kayak yaudah nggak apa-apa nih, saya ambil komunikasi penyiaran Islam lagi juga kan, bisa ilmu-ilmunya bisa kita ambil juga gitu kan.
dan buat nanti kedepannya ketika bekerja nanti apa gitu kan, karena kalau mengajar gitu kan sudah terbiasa gitu kan, saya ngajar privat, ngajar di PAUD, ngajar ngaji lainnya gitu. Oh, jadi Haula semenjak ketika kuliah pun juga banyak kegiatan gitu ya? Iya. Di luar kuliah ya? Ya mungkin nggak semua mahasiswa seperti itu ya, jadi biasanya sih mahasiswa itu ya kebanyakan ya fokus, banyak yang fokus ngajar. Wah, alhamdulillah kita kedatangan ya di sini ya, oh ya di situ ya. Boleh langsung ke sini mungkin ya Gi, dua ya Gi. Yang panas satu ya Gi. Ini loh. Milo sama yang satu lagi yang panasnya Gi. kasih Mas. Kita ini alhamdulillah kita sudah mulai ada sponsor nih Haula. Kita yang baru berani masuk sini baru Mang Udin. Mang Udin ada di depan kampus PTDI. Silakan diminum Haula. Iya Pak. Alhamdulillah. Karena ini bukan sponsor ya, jadi kita nggak liatin ya. Nggak kelihatan ya tulisannya. Karena ini belum masuk sponsor. Yang berani sponsor baru Mang Udin. Alhamdulillah pas di depan kampus PTDI. Ya tadi Haula sudah ngebahas sudah cerita tentang pengalaman kuliah tadi ya. Sudah sampai di semester 7 ya. Semester 7 akhir lah ya. Nah, kalau untuk kita balik lagi Haula, kalau untuk waktu pengalamannya tadi SD homeschooling. Nah, itu homeschoolingnya di daerah mana, Pak? Homeschoolingnya, jadi waktu dulu itu kalau saya bilangnya homeschooling, tapi kayak lebih waktu SD itu kayak ada yang membangun rumah tahfidz, rumah Quran gitu, dan situ saya nginep di situ gitu kan. Jadi kayak mondok gitu kan. Cuma bedanya kan kalau itu pondoknya rata-rata kan pondok sudah terkenal, kalau itu kayak emang ada orang yang buat kayak suatu rumah, emang buat rumah Quran kayak gitu. Dan situ saya nginep saya itu di situ dari waktu umur SD berapa? Dari umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun saya udah di situ. Udah berani tuh? Udah berani gitu kan. Biasanya kan anak-anak kecil lainnya kan pada masih manja sama orang tua. Justru saya di situ kayak jarang banget nangis gitu kan, udah mandiri gitu. Malah senang? Iya. Enggak juga. Malah mandiri saya di situ. Terus? Jadi pun adik-adik saya juga ikutan di situ. Di situ semua. Jadi kayak saya sama adik saya ya sekeluarga aja gitu. Jadi kayak ngomong adik di situ sambil belajar di situ. Kayak gitu Pak. Itu homeschooling tapi ada hafalan Qurannya gitu? Iya, ada hafalan Qurannya. Jarang-jarang nih homeschooling seperti ya? Apa sudah banyak di daerah sini, Jakarta Utara? Kalau untuk Jakarta sih kurang tahu sih. Saya baru tahu satu itu. Apa Haula ada tempat lain nggak ada ya? Belum tahu sih. Ya sebenarnya iya benar. Saya juga ada sedikit pernah dapat informasi juga bahwa homeschooling sekarang sudah mulai banyak ya di Jakarta. Cuman tadi yang khusus untuk yang ada hafal Quran juga ya, sekaligus menghafal Quran ya di homeschoolingnya itu kan jarang ya, luar biasa ya. Itu pun sudah misah dari orang tua ya, umur 6 tahun. Umur 6 tahun gitu kan. Liburannya tuh kalau dulu sebulan sekali liburan. Sebulan sekali ketemu orang tua. Tapi masih umur 6 tahun ya sudah berani ya. Padahal 6 tahun itu kan masih butuh kasih sayang orang tua. Sama orang tua. Itu alasannya kenapa tuh? Alasan terkuatnya kenapa bisa berani pisah? Itu alasan orang tua karena dulu takut menyekolahkan saya kayak di sekolah umum atau sekolah negeri itu karena takut pergaulannya gitu. Karena kan apalagi pergaulan zaman sekarang itu kan ya seperti kita udah tahu kan, anak-anak SD zaman sekarang aja omongannya tuh udah kasar, kata-katanya yang udah inilah. Jadi alasan orang tua masukin saya homeschooling itu biar tidak terkontaminasi sama itu yang di luar. Boleh disebutin homeschoolingnya nggak apa? Namanya apa? Homeschoolingnya sih nggak resmi apa kayak kita bikin rumah sendiri aja gitu kayak namanya gitu. Iya, kemudian tadi itu 6 tahun kan di homeschooling?
Iya. Yang tahfiz tadi. Makanya saya pas ujian pun ikutnya PKBM gitu, ujian sama Untuk hafalannya itu di juz 30, juz 29 untuk gitu ya? ya juz 30 dulu SD waktu itu itu? SD itu saya sampai juz 29 sih kalau nggak salah. Juz 30 30 dan 29 ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Kemudian di SMP baru tuh pondok. Ya, di SMP baru itu. Di daerah mana? Di daerah Cilengsi Bogor. Pasir Angin. Itu berapa tahun tuh Di pesantren itu 3 tahun. 3 tahun ya? Tahun pertama di SMP kelas 1 saya ambil program tahfidz gitu kan. Terus waktu itu sempat pindah pondok gitu kan. Pindah pondok supaya bareng pondoknya sama adik-adik gitu kan. Ternyata di pondok baru saya tidak betah gitu kan, nggak betah. Akhirnya saya balik lagi gitu kan, karena nggak betah nih pondok yang baru sama adik-adik gitu kan. Aku maunya kayak udah betah di pondok yang lama. Akhirnya balik lagi, tapi nggak bisa masuk lagi ke program tahfidz, harus ke reguler. Kalau di situ tuh kalau tahfidz itu murni pure kayak ngafalin aja gitu, belajarnya kalau pengen ujian. Tapi kalau di reguler itu sekolah seperti biasa kayak MA, MTS seperti biasa, tapi setiap subuh sama setiap maghrib ada hafalannya juga tetap. Oh ya maaf, tadi jadinya awalnya di MTS nya akhirnya ya, seperti MTS nya. Iya, MTS nya. Tadinya awalnya tahfidz tadi ya? Ya, awalnya tahfidz jadi pindah ke reguler ya. Oke. Kemudian kalau pengalaman waktu di pondok SMP itu apa? Pengalaman waktu di pondok itu pengalaman yang berkesan misalnya? Pengalaman yang berkesan waktu itu pernah, kan dulu di tahfidz itu kayak ada simaan atau tasmi ya, hafalan yang sudah kita hafal distorkan gitu kan. Di situ saya setoran 3 juz gitu kan, langsung 3 juz. Langsung 3 juz yang ya perjuangan banget ya kan, buat setoran 3 juz itu tuh benar-benar nggak boleh salah. Akhir ini biasanya di akhir semester, setiap akhir semester itu pasti ada setoran langsung sekaligus gitu ya, setoran yang udah kita hafal gitu.